Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bencongan TV. Perkenalkan dengan gue Panji dan gue Icang. Ji, nih gue kan kadang mikir gini ya, sekolah nih ya ke belakang nih. Kayaknya kita sekolahnya SMP-nya sama nih ya kan? Sama. Tinggal angkatannya doang kayaknya yang beda. betul. Nah, cuman pas lu itu kan sekolah kita nih di Cemara bener kan ya? Betul. Iya, SMP 6 ya kan? Nah, kebetulan nih hari ini nih kita dapat tamu abang-abang kita semuanya nih, ya kan? Nah, udah perkenalin aja dulu nih. Alumni Sampel Namta. Ini juga jadi podcast kita dengan orang yang paling banyak. Biasanya itu cuma 1, 2, sekarang 4 orang ya kan? Luar biasa nih. Coba perkenalkan dulu dong abang-abang, mbak-mbak. Oke, terima kasih Bencongan TV yang luar biasa lah ya, yang insya Allah nanti akan selalu membooming. Amin. Perkenalkan saya Indra. Dulu sekolah SMP masih SMP 5, yang sekarang SMP 6. SMP 6. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu di bulan Februari saya terpilih menjadi ketua umum Ikatan Alumni Sampel Namta. Sampel, ada nama Sampel, ada nama Namta. Sampel itu SMP 5, yang saat ini menjadi Namta SMP 6. Nam Tangerang. Jadi seperti itu. Kebetulan saya bawa pasukan nih ke kabinetnya nih. Di sini ada Mbak Opi dari angkatan 93. Beliau adalah ketua bidang perwakilan. Jadi ada perwakilan karena kita tersebar di 6 negara ya. 6 negara, terus ada di 30 provinsi plus kabupaten kota. Kemudian angkatan dari angkatan tahun 80 sampai dengan 2023. Yang kemarin kita juga diundang di Daulak, kebetulan ada perwakilan juga untuk 2023, dan itu akan bertelur terus selanjutnya. Kemudian ada beliau Mbak Erna angkatan 94. Beliau di kepengurusan selaku bidang hukum. Nah, tapi kalau di kepanitiaan, karena nanti kita ada giat besar namanya reuni raya Sampel Namta Let's Glow. Kemudian beliau ini bendaharanya nih, yang punya duitnya nih. Dan satu lagi ya kan, beliau nih yang otaknya luar biasa juga ya kan, kecerdasannya piawai. Kalau di kepengurusan beliau ketua bidang seni dan olahraga. Namanya Mas Bayu. Angkatan berapa Mas Bayu? 97. Dan saat ini juga beliau adalah ketua panitia reuni raya Sampel Namta nih Mas Bayu. Kalau abang sendiri, yang lain udah dikasih tahu angkatannya, abang belum ada. Lupa. 90. 90 saya. 90, 93, 94, 97. Oh, tuh yang kalau yang begitu 93 lalu lahir, beliau lulus SMP. Udah katanya terlalu jauh gitu. Abang ini 90 lulus, gua lahir. Ya kan? Iya, berarti masih di bedong dulu. Betul. Gini nih Bang, kan tadi kan Abang jelaskan dari angkatan yang berbeda-beda nih ya. Iya. Nah, itu gimana itu Bang caranya sampai bisa ngumpul dari beberapa angkatan, ya kan? Pasti nggak mudah dong untuk menyatukan biar bisa ngumpul dari beberapa angkatan itu. Bener, emang ini kerja keras juga ya. Tapi emang ini awalnya itu hanya beberapa angkatan mengadakan satu perkumpulan lah, kongko-kongko, ngopi-ngopi awal mulai sejarahnya dah. Nah, kemudian alhamdulillah ada perwakilan. Oh si A, oh gua kenal lo, ini ternyata lulusan Sampel angkatan 82 misalnya ya. Oh ini si B, ini angkatan Namta nih ada nih, misalnya angkatan 2000, ada 2001, dari mulut ke mulut. Karena yang namanya di wilayah kita kan, wilayah Perumnas Tangerang ini kan, sekolah pada saat itu ada beberapa sekolah. Kalau SMP kalau tidak salah itu pertama itu adalah SMP 5. SMP 5. Itu dibangun tahun 80. Kemudian izin operasionalnya itu 83.
Kemudian lahir lagi SMP 6 yang sekarang menjadi SMP 9 yang di Jalan Blimbing. Ya. Nah, itu. Kemudian berubah status menjadi berubah nama menjadi SMP 5 menjadi SMP 6 itu di tahun 98. Tahun 98 sama juga seperti SMP 6 menjadi SMP 9 karena pemekaran wilayah. Kalau izin operasionalnya itu SMP 6 dan SMP 5 itu sama, izin operasional itu tahun 83. Itu data yang saya terima karena juga kan kita harus tahu legalitasnya seperti apa, regulasi seperti apa. Karena dahulu ini wilayah Perumnas Tangerang ini kan tidak ada sarana pendidikan untuk tingkat SMP. Dulu masih numpang. Dulu dulu zaman tahun 80 itu filialnya SMP 1 dan SMP 2 Tangerang. Filial itu jarak jauh, sekolah jarak jauh. Kemudian tahun 83 itu resmi tahun 80 dibangun, tahun 83-nya resmi 82-83 kalau nggak salah itu resmi izinnya keluar dari Kementerian Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena dulu masih tergabung dalam Jawa Barat. Tangerang. Kemudian di situ izinnya lagi diturunkan oleh Dinas Pendidikan Kotip, dulu masih Kotip Tangerang, Kota Administratif Tangerang pada saat itu. Kemudian berkembanglah sampai sekarang. Ya, alhamdulillah lah saat ini kita menghimpun dari angkatan 80 sampai dengan 2023 dari database yang ada kita di sistem, karena kita ada bidang database untuk menghimpun nama-nama alumni itu udah menginjak sekitar hampir 4.000. Dari 1983 tuh ya? 80. Berarti sekitar 40 tahun, 43 tahun. 43 tahun. Beberapa ribu murid. Jadi ada yang lucu. Kakek atau neneknya lulusan sampel. Anaknya sampel juga. Cucunya Namta. Itu ada kejadian. Dan banyak juga kejadian teman-teman suami istri ya satu kelas, satu angkatan gitu loh. Ada yang kakak kelas sama adik kelas. Alhamdulillah di situ, jadi di sekolah itu luar biasa lah, banyak kenangan-kenangan indah lah gitu. Mungkin karena ini ya Bang ya, karena dikumpulinnya Iluni ini ya Bang, jadi ketahuan ada cerita-cerita benar dari mulut ke mulut lah yang Abang ceritakan itu ya. Nah cuman kan kalau tadi Abang bilang sesuai sama aglomerasinya nih Bang ya, maksudnya dia perubahan dari SMP 5 ke SMP 6-nya itu karena perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah. Karena kan kota Tangerang sendiri berdiri sendiri juga kan tahun berapa gitu kan, tahun 90 berapa lah saya lupa. Nah itu kan pemekaran kebijakan daerah masing-masing, karena untuk tingkat SD dan SMP itu saat ini tuh tanggung jawabnya pemerintah kota dan kabupaten. Kalau untuk tingkat SMA, SMK itu tanggung jawabnya provinsi, seperti itu. Kalau perguruan tinggi tanggung jawabnya itu Dikti. Baru berubahlah dari yang tadinya sampel SMP 5 jadi sama. Kuncinya ada di mana? Surat izinnya. Izin operasional itu sama. Setelah kita telusuri itu sama. Sebab apa? SMP 5 yang saat ini ada di pintu air. Ya kalau saya tanah tinggi ya, daerah pintu air tanah tinggi. Iya, daerah situ. Karena pas saya juga kan saya angkatan 2006. Jauh mungkin sama. Iya. Oh, satu sekolah tuh? Satu sekolah. Udah ngisi database belum nih? Dari 2006. Saya 2008. Abang lahir, saya lahir, abang lulus dari sampel. Dia lahir, ibu baru lulus dari sampel ya kan. Karena kita alumni ya Bang. Sama alma mater lah. Jadi tidak ada perdebatan masalah sampel Namta, itu satu kesatuan. Makanya kita namakan sampel dan Namta gitu loh. Karena perluasan wilayah, karena adanya otonomi daerah gitu loh. Itulah yang penting kan benang merahnya adalah apa? Izin pendirian dan izin operasional itu satu sama. Itu tinggal teman-teman cek di ada podiknya SMP 6 saat ini. Karena apa? Coba teman-teman legalisir rapot. Legalisir ijazah. Banyak teman-teman kemarin itu yang karena ini tahun politik, caleg itu bertanya, sempat ada beberapa orang bertanya,
bro, dulu gue kan SMP 5, legalisirnya di mana ya? Ya di SMP 6 saat ini. Ternyata mengeluarkan. Nah itu kan sebagai legalitas, bahwa dua apa ya? Dua nama itu satu kesatuan, gitu. Izin operasional, legalitasnya itu satu. Karena di angkatan saya juga, walaupun saya udah jadi 6 Tangerang, tetap aja saya dipanggilnya, wah lu anak sampel. Padahal udah jadi Namta kan. 6 itu Namta ya. Pas kayak lulus baru tuh booming nama Namta. Karena kalau sampel aja mati di tahun 98. Berarti pas kerusuhan. Ya, maksudnya kalau nggak dikembangkan lagi, karena kan kita kan ikatan alumni, kan, itu dia. melahirkan terus. Makanya kemarin ketika kelulusan 2023 ya, kami diundang, mereka bikin perwakilannya sendiri, kemudian beliau hadir, ya kan, menyerahkan data-datanya ke kami sebagai alumni. Gitu. Tergabunglah mereka di kita, kelembagaan kita. Itu ada sedikit keresahan juga sih di lingkungan saya yang kabupaten. Dulu kan kita kan walaupun kita kabupaten kita bisa loncat sekolah di SMP. Sedangkan SMP itu kan banyak yang di kota-kota ya kan, SMP 9, 19, 6. Nah, sekarang ya mereka ya dengan SMP ya satu sekolah itu doang. Itu lagi. Kita kan bisa milih. Lu mau masuk mana lu? Gua mau sampel. Gua masuk 19. Gua masuk 9. Gua enak tuh masih. Atau lari ke yang daerah Cikokol lah. Iya, masih bebas. Sekarang zonasi yang membatasi ya kabupaten. Boleh saya jawab? Boleh. Saya mau ngerokok dulu izin. Silakan, amat sekalian nih. Dulu kan. Bukan buat dianggurin, bukan properti itu ya. Masalah zonasi. Jadi sekarang unik. Dulu zaman kita EPTA dan EPTANAS ya. Iya, Betul. Jadi siswa yang bakal masuk sekolah negeri itu dilihat dari nilai akademis. Kalau sekarang agak menggelikan memang. Tapi ini adalah kebijakan pemerintah dengan adanya otonomi daerah. Diukur sekarang tuh dengan meteran, bukan dengan angka. Nah, itu dia. Itu penuh polemik lah. Orang tua, itu pusingnya orang tua lah. Kaum bapak, kaum ibu itu sangat pusing dengan hal seperti itu. Jadi nikmatnya orang yang tinggal atau berdomisili yang dekat sekolahan. Sekarang diukur meterannya bukan kiloan lagi sekarang mah, ratusan meter. Nah, tapi pemerintah itu ada beberapa jalur. Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi. Situ loh. Kenapa pemerintah melakukan hal seperti itu? Permasalahannya karena ada juga dahulu siswa-siswa yang dekat sekolahan negeri, malah ibaratnya temboknya itu sebelahan. Di sini juga sekarang kebalikannya. Tapi di sini juga ini tugas dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus menyiapkan minimum itu 1 kecamatan 2 SMP minimum itu kalau kita lihat dari psikologis geografi yang ada di Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang. Kebetulan wilayah kita Perumnas Tangerang ini terpecah 2 wilayah, yaitu wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kasihan saat ini saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah kabupaten. Penuh dilema karena di sini cuma ada satu, yaitu SMP 1 Kelapa 2. Jaraknya pun juga terbatas untuk zonasi. Ada yang tinggal di sekitar perbatasan dengan kota, itu tidak dapat. Ambil contoh Jalan Mataram Perum 3 RW 25 dapat. Terus Jalan Tutang RW 16 tidak dapat. RW 15 Jalan Asahan Sigora-Gora Batang tidak dapat. Tapi sampai dengan batas RW 14. Kenapa saya bisa jawab? Karena saya tahu, saya ngikutin. Nah, gitu loh. Nah, saya juga mengamati hal-hal seperti itu karena juga banyak orang yang berkeluh kesah ke saya juga, teman-teman, tetangga, "Bang, gimana, Bang? Bang, gimana, Bang? Bang, gimana, Bang?" gitu loh. Kemudian SMA itu lebih miris lagi. Wilayah kita khususnya wilayah Kabupaten Tangerang tidak ada sekolahan, sedangkan di depan mata ada SMA 8, ada SMA 5 yang favorit lah. Tapi itu tanggung jawab provinsi. Zonasi masih bisa untuk SMA. Zonasi masih bisa.
Jadi karena SMA 8 ambil contoh, posisinya itu ada di Jalan Besi. Jalan Baja sebagian besar itu adalah wilayahnya kabupaten. Itu jaraknya masih bisa. Karena kebijakan SMA sekarang penanggung jawabnya adalah di pemerintah provinsi. Kalau SD dan SMP tanggung jawabnya adalah pemerintah kota atau kabupaten seperti itu. Jadi seperti itu ya kalau untuk wilayah. Nah, saya sih mau sedikit ngambil poin dari omongan Bang Indra yang tadi nih. Kan kalau tadi Bang Indra bilang buat ngasih tahu ke penonton-penonton kita juga sih, Bang. Siap. Kalau sekarang kan SMP 6 Bang ya. Kan karena kemarin SMP 6 itu kan berangkat dari SMP 5. Nah, mungkin saya sih cuma mau ngasih tahu aja Bang buat penonton-penonton, kalau misalkan nantinya orang-orang yang ya udah di SMP 5 mau mengingatkan kembali kalau untuk legalisir ijazah pun nggak usah kemana-mana ya. Ada SMP 6. Cukup datang ke SMP 6 karena sama gitu. Benar. Karena kan banyak kepentingan seperti 2024 ini kan tahun politik. Kemarin ketika pendaftaran teman-teman caleg dari SMP 5 itu banyak bertanya kemana nih? Apakah ke mana? Ke yang pintu air? Tidak, ke SMP 6. SMP 6 buka stempel. Nah, jadi karena masih satu gedung juga. Iya, satu gedung, satu perizinan, operasionalnya seperti itu. Oke, sekarang kita mau sedikit bahas tentang Iluni nih Bang ya. Tadi kan Abang udah jelasin panjang lebar tuh tentang SMP 6, SMP 5 semuanya udah dibahas lah tuh, dari sejarah lah apa. Nah, kalau Iluni ini dibuat berdasarkan apa sih Bang? Maksudnya kenapa Abang sampai bisa berkumpul nih Iluni, Sampel, Namta ya kan? 40 tahun tadi dia ya? 43 tahun ya kan? Mungkin nih Bang ya, saya aja pribadi ya, saya yang 2008 untuk yang angkatan 2005 pun mungkin nggak kenal nih. Nah, tapi Abang mencoba untuk mempersatukan dari 43 angkatan. Nah, itu kan berarti bukan tugas yang mudah nih Bang ya. Nah, itu gimana itu Bang sampai Abang bisa kepikiran lah minimal kan? Asalnya kan pasti kepikiran dulu nih mau ngumpulin alumni SMP 5 dan 6. Gimana tuh Bang? Kuncinya itu adalah bergaul, silaturahmi. Kuncinya itu pertama. Ternyata di sekitar kita, kanan kiri tetangga kita itu, atau anak kita, atau keponakan kita, atau adik-adik kita di sekitar rumah aja. Sekolah di mana? SMP 6. Berarti anggota gua loh. Angkatan berapa? Angkatan sekian misalnya. Ini bilang SMP 5. Malah saya ada istri ketua DKM saya, bendahara RW saya. Ternyata saya nggak tahu, ngobrol kenal panjang. Saya kira dia pendatang dari luar lah, ya kan? Ternyata alumni SMP 5. Dan masa sih pas ketemuan, Ibu Haji di sini, loh kok Abang di mana? Nah, itu kan akhirnya apa poin utamanya? Rasa sayang, rasa cinta terhadap alma mater. Dan ini juga katanya Iluni Sampel Namta ini ikatan selevel SMP. Kita udah hampir 4.000-an loh anggota gitu. Nah, itu dia. Giat-giatnya alhamdulillah lah, karena kita terprogram dengan kegiatan, karena ini sifatnya organisasi sosial ya. Banyak alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kita serap. Karena kita ada beberapa bidang yang emang berdasarkan hasil rapat kerja Iluni ini menghasilkan satu program-program gitu. Di antaranya ambil contoh, ternyata teman-teman yang sampel 80-an sampai sekian, Namta juga tuh banyak bergerak di bidang UMKM. Banyak teman-teman yang jadi penguasa lah di Tangerang atau di pusat. Ada anggota DPR RI, ada anggota DPRD kabupaten kota ya. Itu bagian dari alumni. Ada juga itu yang dari politikus, ada juga teman-teman yang dari birokrat, ada juga teman-teman yang terjaring dari kontraktor, dari pengusaha-pengusaha. Di situ alhamdulillah kita himpun. Ternyata mereka awal mulai rasa kangen, rasa cinta terhadap alma mater itu poin utamanya. Gitu. Akhirnya kita himpun ya. Dengan sendirinya akhirnya bertelur-telur, dan tugas beratnya ada di dia nih. Nah, itu dia Perwakilan. Tadi kan perwakilan 6 negara ya Bu ya? 6 negara dan 30 provinsi. Itu gimana ini caranya Ibu bisa sampai, ya minimal ketemu dulu nih, ada dari 6 negara. Setara di luar negeri kan, Ibu bisa dapat datanya. Mungkin kalau yang di beda provinsi pun agak berat Bu ya. Nah, gimana caranya tuh bisa dapat orang-orangnya gitu?
Pertama-tama jangan manggil ibu kali ya. Oh iya. Nah, kita jadi gini loh. Jadi ada panggilan karena kita terlahir dari induk yang sama yaitu alma mater ya kan. Kita lebih kepada ketika yang Adik lebih kakak tua ya. adik kakak gitu loh. Yang perempuan kakak ya atau kita manggil ke kalian tuh adik. Terus kalau yang laki-laki dari adik manggil abang. Oh, jadi gitu ya, di Nah, alma mater itu. itu bahasanya bukan ibu, bapak, Bapak. dan abang. Iya. Walaupun umurnya agak jauh ya. Iya. Kabar banyak lagi ya kan. Iya. Biar Biar semangat, muda, biar Iya. biar kekeluargaannya makin Ya. erat mungkin Dan emangnya. kita nggak ada senior atau junior, tidak. Hmm. Nah, itu saya selalu bilang tidak ada senioritas dan tidak ada junioritas. Silakan. Ya. Iya, pertama-tama kalau buat yang di luar negeri ya, kita kan punya akses yang perangkatan dulu nih. Perwakilan perangkatan. Nah, di angkatan itu biasanya mereka mengajukan, oh ada nih teman kami yang tinggal di sini gitu. Terus kita hubungi, kita biasanya lewat WA gitu atau email. Baru mereka oke setuju, jadi mereka jadi perwakilan dari ada di Jeddah, ada di Belanda, ada India. di India, Tokyo. Jerman, ada di Australia, dan yang sekali di Amerika ada juga. Itu pindah keluarga negaraan. Mereka enggak, biasanya ikut suami. Misalnya suaminya ada kayak yang di India itu teman saya ya, angkatan 93, dia ikut suaminya orang India. Atau suaminya tugas di sana, atau dia tugas kayak yang di Jeddah, dia tugas di Jeddah dari perusahaannya dipindah di sana. Seperti kerja di embassy gitu ya. Ada di perusahaan juga. Jadi melalui teman ke teman Iya, gitu. ya itu karena seperti Bang Indra bilang ya, jadi kita silaturahmi. Ngebentuknya semua itu lewat silaturahmi gitu loh, sering ngumpul atau ngobrol. Tadinya mungkin saya juga nggak kenal sama Bang Indra, nggak kenal sama Bayu, sama Erna aja yang di bawah saya setahun aja kita nggak saling kenal. Nah, ya, itu kan? dia. Karena udah Itu dia. saya lulus kuliah aja udah 26 tahun, 27 tahun, apalagi lulus SMP gitu ya kan, lupa banget gitu. Ternyata ketemu, oh ya ketemu pertama-tama angkatan berapa wah. Saya sih berasa muda jadinya ya, karena angkatan 60, 81, 82 kumpul semua tuh gitu, senang juga gitu. Waktu itu masih paling muda, dulu saya paling muda perasaan saya. Terus 94 ternyata masih ada lagi. Ada lagi gue. Ditambah beliau-beliau. Nyata loh itu lulusan sampel. Mungkin nantinya kita bisa diajak kalau misalkan ada kumpul-kumpul. Tapi ngomong-ngomong udah isi database belum nih? Nah, itu artinya dong. Boleh, nanti kita akan Kita juga punya website sendiri namanya www.sampel.id. Itu saya kalau ketemu juga kalau misalkan, wih, anak sampel angkatan berapa? Angkatan 2000 Kak. Kok saya merasa sepuh banget. sama kita juga dulu seperti itu, ternyata di Bobo kita tuh banyak. Satu hal yang saya itu apa? Yang belum berubah. Itu tukang martabak telur. Oh iya, masih tetap ya. Masih ada. Dari saya beli zamannya harganya gopek, sekarang jadi harga 5.000. Berapa tahun? Tapi ternyata tukang martabak telur ya Yuk ya, yang kita pernah pasang spanduk itu dia ternyata lulusan sampel juga. Ketemu lagi. Ternyata dia lulusan situ. Dari banyak cerita lah kalau kita rajin silaturahmi. Iya. Satu poin sampel Namta ini aset. Kalau kemarin kita ketemu sama Bupati Tangerang, ketemu sama Wali Kota, ini aset daerah yang insya Allah kita tuh juga salah satu tujuan kita juga berbakti kepada negara. Nah, inilah kita berbakti kepada masyarakat juga di sini karena banyak kegiatan-kegiatan kita yang kita sudah laksanakan itu direspon positif oleh masyarakat. Contoh setiap minggu kita mengadakan senam bersama itu di alun-alun Cibodas. Itu respon masyarakat luar biasa. Kemudian kita mengadakan giat UMKM. Kemarin pun juga di Idul Adha alhamdulillah kita melakukan giat kurban di sekolahan atau di Iluni sendiri. Alhamdulillah kita bisa berbagi. Di Ramadan juga kita di Bazis, kita juga ada Bazis Badan Amal Zakat Infak Sodako juga itu terkumpul. Itu kita adakan. Ketika ada yang kemalangan, teman-teman tuh dihimpun kolek dan donasinya itu ada Bazis sosialnya. Alhamdulillah gitu. Dan
dan apa ya, dari kita untuk kita lah, dan semuanya itu bisa bermanfaat. Fastabikul khairat lah. Jadi manfaatnya bukan cuma dirasakan oleh iluninya doang ya Bang ya Kak ya, tapi untuk masyarakat nih. Iya. Nah, bisa kemana-mana. Kalau apa tadi kan ada dari struktural sendiri, ada nggak sih buktinya? Apa? Struktural Ada pengurusan ada itu ada apaan aja? Pertama dari BPH-nya, Badan Pengurus Harian itu ada saya ketua umumnya, ada 3 wakil ketua umum, ada 3 sekretaris umum, terus ada 3 bendara umum. Terus bidangnya bidang pendidikan, bidang database, bidang teknologi, kemudian pendidikan, perwakilan, seperti itu, terus seni dan olahraga. Ada 8 bidang. Ada 8 bidang. Jadi emang udah dipersiapkan secara matang. Insya Allah, karena di situ banyak teman-teman organisatoris lah di situ yang bisa mengemasnya. Dan kita juga program-program kita juga bukan berdasarkan maunya Indra atau sebagai ketum atau maunya Erna. Tidak, kita ada musyawarah gitu. Alhamdulillah kita udah diusahakan juga sama batu rapas Februari ya, itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah gitu, di sekolahan di Nangka. Terus apa? Itu kan tadi ada berapa Bidang. ya? Nah, itu apa emang setiap bidang itu suruh ngadain acara sendiri? Ada bidang, ada program, itu kan ada program kerjanya. Seperti bidang hukum, saat ini sedang menggodok untuk pembuatan badan LBH ya, LBH. Kemudian ada seni dan olahraga sedang berjalan, Bayu. Kemudian ada bidang pendidikan, kita melakukan edukasi, kita bikin beberapa kegiatan edukasi, pelatihan. Kemudian ada bagian database, ada yang humas juga, kita punya web untuk sarana teman-teman mengeksplorasi usahanya. Gitu. Gini, kalau setiap bidang berarti udah ada ininya ya Bang ya, udah ada programnya masing-masing. Udah ada programnya masing-masing. Nah kan yang saya dengar nih kan mau ada acara reuni akbar nih ya Bang ya. Reuni raya. Reuni raya namanya, bukan reuni akbar ya. Nah kalau untuk itu masuk ke bidang mana nih Bang? Kalau reuni raya berdasarkan hasil rapat raker kita, itu yang bertanggung jawab adalah bidang seni dan olahraga, dalam hal ini Bayu. Berarti dengan Bang Bayu nih. Iya. Coba dong Bang, bisa diinformasikan nggak sih nih Bang mengenai reuni raya nih? Reuni raya. Reuni raya Sampel Namta. Kalau udah dibilang udah bukan akbar lagi, gede banget. 43 angkatan. 43 angkatan. Itu kalau terlaksana sukses bisa jadi rekor itu. Untuk reuni raya 43 angkatan belum ada. Bisa dapat rekor muri berarti. Ya. Satu angkatan aja 500 orang. Ya, 40 ribuan ya. Silakan Mas Bayu. Bang Bayu, siap. tolong. Nah, jadi gini, rencana reuni raya Sampel Namta itu kan ada di bulan Oktober. Nah, jadi reuni raya itu salah satu bagian dari program kerjanya bidang seni dan olahraga. Oh, yang dikoordinasikan Mas Bayu. Kebetulan saya ketua bidangnya. Nah, jadi program kerja dari seni dan olahraga itu salah satunya ya reuni raya. Reuni raya. Dari 43 angkatan. Dan nanti reuni rayanya ini akan dilaksanakan di gedung TCC, Tangerang Convention Center di Cimone. Tangerang Convention Center Cimone. Jam 10 pagi, tanggal 1 Oktober. Sebelah mana sih itu? Itu sebelah sama terminal Cimone. Kalau Oke. sama Ramayana itu seberang-seberangan tuh. Cuma Dari lewat Icon dikit lah gitu. Dulu Borobudur. Ya, Kalau zaman dulu tuh Borobudur ada Belum lahir Kayaknya belum belum lahir. Belum lahir Nah, kayaknya. sekarang ini kan ya apa, Icon Walk gitu. Ya, Icon Walk tuh sebelahnya. Oh, Kan agak mau terminal Cimone masih sebelah. sebelahnya Icon Walk. Jadi cuman dibatasi sama terminal aja, jalan masuk antara terminal. Icon Walk sama gedung TCC itu. Terus juga nanti kalau misalkan teman-teman mau ikut reuni raya ini, silakan. Di sini udah ada nih nomor rekeningnya,
BCA dengan 7611191085. Jadi atas namanya Mbak Erna ya, sama Mbak Novi Papitasari. Itu jadi 150.000 itu kita sudah dapat kaos. Sudah dapat kaos, terus sudah dapat juga voucher makan. Voucher makan dan kaos. Dan di reuni raya ini bukan hanya reuni. Jadi kalau biasanya kan reuni cuman ngumpul-ngumpul di sekolah atau dengan acara musik. Tapi kita lebih dari reuni karena akan ada acara exhibition. Exhibitionnya berupa apa? Jadi di Ikatan Alumni ini kan banyak juga alumni yang punya bisnis UMKM, baik yang masih kecil maupun yang sudah punya brand atau punya nama lah. Nah, nanti kita sediakan wadah di situ di acara reuni raya ini. Makanya jangan sampai nggak datang. Oke. Termasuk abang-abang nih. Adik-adik. Termasuk adik-adik nih. Selain itu nih Bang, rangkaiannya ada apa aja? Misalkan kayak misalkan kayak kita handshake kah sesama iluni, atau ada kegiatan hiburan apa gitu, ada nggak sih Bang? Oh pasti ada. Jadi acaranya itu nanti, jadi kebetulan SMP kita itu terkenal dengan sering juara tari. Oh, karena dulu pas zaman saya Bang ada pelajaran seni tari. Buati. Coba nari. Saya kecil. Dulu kalau zaman saya Mamo tuh yang paling luas. Di angkatan saya menjadi Bu Ratna ya? Apa Bu? Menjadi sekolah terbersih sekota Setanggerang. Luar biasa. SMP 6. Nah, oke. Oke, balik lagi nih. Balik lagi. Jadi nanti akan ada penampilan performance dari penari-penari yang memang sudah jam terbangnya itu udah luar biasa lah, udah sampai ke Kalimantan, bahkan ada juga yang sudah ke luar negeri juga. Jadi udah internasional lah dia. Nah, selain tari-tarian ada juga kita karena di alumni ini banyak musisi juga. Jadi salah satunya nanti alumni itu akan tampil. Tapi bukan satu angkatan. Jadi dari yang 80 sampai 2023 itu nanti kita digabung gitu. Bikin band. Jadi all star lah gitu. Jadi enggak angkatan yang cuma 97 semua pemainnya, enggak. Jadi kita combine, jadi digabung. Terus juga selain itu ada artisnya juga. Jadi nanti itu artisnya itu ada dari tributnya Noah, yaitu Niel ya kalau nggak salah. Terus sama tributnya dari Ceylon Seven itu band. Nah, bukan hanya itu aja, ada lagi. Wah, banyak banget. Berarti bisa dapat banyak yang datang. Jadi yang utamanya itu nanti kebetulan ada artis udah nasional ya, Seikoji. Kebetulan personilnya itu lulusan dari SMP 5. Baru tahu tuh Bang, baru tahu tuh. Mungkin kalau nggak ngobrol sama Abang nggak bakalan tahu kita juga. Ini nggak apa-apa kan, gua ngerokok lagi. Lanjut Bang, lanjut. Coba kurang kopi nih. Enaknya aja kalau ini. Ini selain dari ini, ada nggak sih media sosial yang bisa dikunjungi gitu? Kan banyak yang sebagai sumber informasi kan kita harus juga butuh media sosial kan. Instagram, ada. Facebook, Friendster lah, TikTok. Itu adanya di mana tuh? Nah, untuk melihat mungkin nggak sekedar ngelihat reuni akbarnya aja ya. Iya. Untuk yang mau tahu iluni itu seperti apa sih gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita ada di Instagramnya apa? Instagram Sampel Namta. Sampel Namta. Terus kalau di Facebooknya itu sampel.id kan? Sampel Namta juga ya. Sampelnamta.id. Jadi Webnya, Let's Glow. Sampel ID. Web Let's Glow. website-nya juga ada. Nah, terus selain itu juga kita ada nomor hotline. Aduh. Ada nomor hotline. Mungkin di sini belum ada ya nomor hotline. Nah, nanti coba kita ini di sini kalian untuk nomor hotline-nya ya. Dengan siapa itu? Dengan Bang Bayu sendiri atau bukan? Ada tim dari Maaf buat Ibu Mas. itunya Facebooknya di Reuni Sampel. Oh, Facebooknya Reuni Sampel. Reuni Sampel. Nah, jadi teman-teman yang mau lihat kegiatan-kegiatan Iluni Sampel Namta,
di Facebooknya ada reuni sampel. Jadi bisa langsung lihat aja nih. Cek IG-nya ada ya Bang ya. Webnya juga ada, web sampel ID. Sampel ID. Webnya ada, jadi kalau mau ngelihat segala sesuatu kegiatan-kegiatan dari Ikatan Alumni SMP 5 dan SMP 6 itu medianya udah banyak ya Bang ya. Udah banyak. Nggak cuman sekedar satu atau dua, jadi dilihat dari sisi manapun kita bisa. Mungkin Ini sarana media partner juga nih Bencongan TV. Boleh, kita sign kontrak lah. kalau emang abang berminat mah. Jadi jangan lupa nih ya kan, buat yang nonton tanggal 1 Oktober reuni Ikatan Alumni SMP 5 dan SMP 6 di Tangerang Convention Center. Kalau untuk informasi lengkapnya bisa kayak tadi hubungi media sosial ataupun nomor hotline yang nanti bakalan kita taruh. Ya kan? Sekalian kita juga mengenang masa-masa SMP dulu, masa-masa pertama kalinya jatuh cinta, masa-masanya mulainya bandel lah. Nih angkatan 2006 lu dateng, jangan madol doang di depan dingdong. Dateng madol doang depan dingdong. Jadi Terus yang 2008 gimana nih? Siap dukung nggak? kita siap dukung. Kita siap dukung pokoknya. Mungkin dari saya pribadi atau nanti mungkin saya bisa hubungi teman-teman yang masih ada. Betul. Harganya 150.000 udah include Kaos, voucher makan. dan door prize. Dapat door prize juga ya? Waduh, itu sih sebenarnya yang orang-orang pengen. Apalagi tadi ada sepeda dari Pak Jokowi. nyebutin nama ikan juga. Nyebutin nama ikan dulu. Nah, kalau untuk deskripsinya nanti ada di sini juga, nanti kita akan bagikan juga. Di situ ada scan me for information and chat Dari WhatsApp. langsung koneksin ke WhatsApp siapa? WhatsApp adminnya Let's Glow. Oh, ada ini Iya, juga. ada. Call centernya. Jadi segala sesuatunya disiapin. Iya, sudah. Nah, nanti semua media sosialnya akan kita tulis juga di deskripsi. Mungkin itu aja dulu kan ya? Iya. Ini ada satu kenang-kenangan nih dari Bencongan TV. Untuk para pengurus-pengurus yang luar biasa. Kebetulan Ikatan Iluni itu singkatan ya? Iya, Ikatan Alumni. Alumni. Buka kasih. Ikatan Buka aja Alumni. kasih. Buka kasih. Mungkin ini yang cuma sekedar simbolis dari Bencongan TV karena abang dan kakak-kakak udah mau datang kemari. Ini boleh Bisa diterima sama. Jadi kita harus pakai nih. Tonton Bencongan TV. Coba dibuka dulu. Kaosnya. Dipakai Bang, maaf ya. Buat dong. Oh iya, ini kayak tadi informasinya ini produk sendiri loh. Produk sendiri Tahu tuh. Nah, Betul, itu coba. emang Aku cinta Indonesia, aku cinta Bencongan TV. iya. Insya Allah Bencongan TV akan mendunia. Amin. Tonton di sini nih di Bencongan Televisi. Iya. Cakep. Oke. Udah cukup jelas informasi-informasi yang didapat dari ini, jadi bahwa kita juga ternyata alumni itu semua lagi pada bersatu. Jadi mengikat dalam ikatan keluarga juga, kekeluargaan lah. Emang ikatan alumni itu emang luar biasa lah, dari sampel dan namta. Pokoknya kalau emang yang nantinya mau join dengan ya welcome kan Bang ya. Welcome. Untuk angkatan berapapun yang Apalagi mau. kita lagi welcome-nya jadi sponsor. Ayo, jangan lupa. Silakan aja langsung join. Nah, tadi semua media sosialnya udah kita kasih tahu. Pokoknya abang-abang dan kakak-kakaknya itu welcome dan nggak memandang dari angkatan berapanya ya kan. Nah, jangan lupa juga nih Datang, ikut reuni akbar sampel Namta tanggal 1 Oktober. Di Tangerang Convention Center. Oke, sekian dulu podcast dari kami. Terima kasih juga abang-abang, mbak-mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi-informasi juga. Akhir kata kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tadi dulu ada satu lagi, ada yel-yel sampel Namta. Ketika saya bilang sampel Namta, dari dulu teman-teman jawab, dari dulu sampai sekarang selalu di hati. Oke, siap? Ada gerakan tubuhnya nggak? Selalu di hati aja. Oke. Sampel Namta. Dari dulu sampai sekarang selalu di hati. Bencongan TV apa ya? Ada juga Bencongan TV keren. Oke, bareng-bareng Bang ya. 1, 2, 3. Bencongan TV.